Kitab 2 Timotius. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu, Lois, dan di dalam ibumu, Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah, kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu, oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus, yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku, dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus. Engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup sampai hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan dari 2 Timotius 1. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, surat ini bernada suram. Rasul Paulus telah dipenjarakan untuk terakhir kalinya dan dia tahu bahwa ia akan segera meninggal. Tidak seperti pemenjaraan pertama kali Rasul Paulus di Roma. Menurut Kisah Para Rasul 28, ketika itu dia ditempatkan di sebuah rumah. Dia bisa terus mengajar kepada orang-orang yang datang ke sana.
Tapi kali ini dalam pemenjaraan yang terakhir, dia dikurung di sebuah kamar bawah tanah yang dingin. Tercatat di dalam 2 Timotius 4. Sambil menantikan saat kematiannya. Saat itu Kaisar Nero, pemimpin Kekaisaran Romawi, sudah melakukan penganiayaan besar-besaran kepada banyak orang Kristen yang difitnahnya bahwa telah membakar kota Roma. Padahal kebakaran itu dilakukan oleh dirinya sendiri. Kejadian ini sekitar tahun 64 Masehi. Penganiayaan ini menyebar di seluruh kekaisaran. Orang-orang Kristen mengalami pengucilan, siksaan di depan umum, bahkan pembunuhan. Jadi Paulus menantikan ajalnya. Dia menulis surat kepada sahabat terkasihnya, seorang muda yang dia anggap anaknya sendiri, Timotius. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Rasul Paulus sangat susah karena dipenjara, ditinggalkan oleh banyak sahabatnya, dan dia sangat rindu untuk melihat Timotius kembali. Dia memohon agar Timotius tetap setia pada kebenaran Injil, dan kalau bisa datang secepatnya untuk menjenguk Rasul Paulus sementara pada hari-hari terakhir hidupnya di muka bumi. Dicatat di dalam 2 Timotius 4. Rasul Paulus menulis surat untuk mengobarkan karunia Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Timotius. Karunia Tuhan atau karisma itu diumpamakan seperti api yang harus dikobarkan oleh Timotius, oleh setiap orang yang dipercayakan kepadanya oleh Tuhan. Jadi mari kita perhatikan bahwa karunia kuasa yang dicurahkan atas kita oleh Roh Kudus itu tidak dengan otomatis tetap atau selalu kuat. Kita harus menyalahkannya terus-menerus, berkobar-kobar pada kasih yang mula-mula. Bagaimana caranya? Kita harus setia berdoa. Kita harus hidup berdasarkan iman kepada kasih dan kuasa Tuhan. Sebab orang benar hidup karena percayanya. Kita harus hidup taat, tekun untuk melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan. Maka karunia Allah, karisma itu akan berkobar-kobar terus. Tetapi kalau kita hidup tidak suka berdoa, hidup tidak sungguh-sungguh taat, hidup tidak percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak lagi tekun hidup dalam seluruh kebenaran firman, maka karunia itu akan padam. Jadi kita harus memeliharakan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Rasul Paulus di ayat 13 mengatakan, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Saudara, ajaran sehat adalah penyataan asli, penyataan yang mendasar tentang Kristus yang diajarkan oleh Paulus, oleh para rasul kepada Timotius, kepada murid-muridnya. Diajarkan bahwa Timotius harus memegang teguh kebenaran firman Tuhan, hidup dalam iman dan kasih kepada Tuhan Yesus, tidak berpaling, tidak kompromi daripada kebenaran firman Tuhan, walaupun akhirnya harus hidup menderita, ditolak, dihina, dipenjara, bahkan mati. Saudara, hati-hati. Akhir zaman ini banyak ajaran-ajaran, doktrin-doktrin yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus tegas untuk mengatakan tidak, dan kita harus kembali hanya menaati, percaya apa yang dikatakan firman Tuhan kepada kita. Ayat 14 katakan, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus.
Sebagai pemimpin gereja, saudara tolong berdoa agar setiap pemimpin gereja, setiap kita harus menjaga, harus mempertahankan Injil yang benar. Sekalipun akan ada banyak orang yang meninggalkan iman yang benar. Tercatat di dalam 2 Timotius 3, 2 Timotius 4, dan 1 Timotius 4. Ya, jadi kita harus sungguh-sungguh mempertahankan terhadap serangan kuasa kegelapan, guru-guru palsu, ajaran sesat yang mau menantang gereja untuk tidak hidup dalam seluruh kebenaran. Kita harus memelihara iman yang indah itu karena ada pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus akan mengajari kita bagaimana untuk hidup benar, tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Roh Kuduslah yang akan membimbing kita untuk hidup dalam seluruh kebenaran, mempertahankan iman yang telah dipercayakan kepada kita, orang-orang yang sudah dikuduskan Tuhan. Tetap setia sampai akhir. Walaupun dunia ini, firman Tuhan katakan, akan semakin rusak, semakin menyimpang, semakin jatuh di dalam gelapnya dosa. Tetapi sebagai orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, Yudas 3 mencatat bahwa kita harus mempertahankan iman yang sudah dikaruniakan kepada orang-orang kudusnya. Selanjutnya ayat 15, engkau tahu bahwa semua orang yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Higelus dan Hermogenes. Hal ini sangat menyedihkan hati Rasul Paulus. Dia sudah tua, dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia ada di penjara di bawah di kota Roma, tidak ada harapan bebas lagi. Dia begitu mencintai Injil dan dia harus menderita karena dia memberitakan Injil dengan sungguh-sungguh. Sebentar lagi dia akan menghadapi kematiannya, dan dia ditinggalkan banyak orang, ya, sehingga ia berkata, semua orang yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku. Namun sekalipun menghadapi pencobaan yang sangat berat, Rasul Paulus tetap beriman kepada Tuhan. Dia tetap yakin bahwa Tuhan Yesus akan memelihara Injil dan pelayanan yang sudah dia lakukan, bahwa senantiasa akan ada orang-orang yang akan memberitakan Injil seperti Timotius, ya, yang setia memelihara hidup kudus dan sungguh-sungguh menggebu-gebu memberitakan Injil, ya. Dan Rasul Paulus yakin di dalam 2 Timotius 4 ayat 6, 8 dan 18 bahwa ketika ia meninggal, Tuhan akan membawanya ke dalam kerajaan sorga. Jadi ada penghiburan waktu menghadapi kesusahan, kesulitan, ditinggalkan. Ada penghiburan Tuhan. Dia sungguh-sungguh beriman bahwa Tuhan akan memelihara apa yang sudah dia lakukan. Akan ada orang-orang yang juga terbeban dan mengasihi Tuhan dan mau memberitakan Injil, dan upahnya besar di surga telah menantinya. Keadaan Rasul Paulus yang menyedihkan akan dialami banyak orang yang setia pada akhir zaman. Orang-orang yang setia kepada firman Tuhan akan menerima masalah-masalah, menderita kesedihan apabila melihat bahwa banyak orang, mungkin termasuk keluarganya, meninggalkan iman kepada Kristus, meninggalkan ketaatan untuk melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Akan merasa sedih bila pelayanannya ditolak oleh orang-orang yang tidak mau hidup dalam kebenaran, tapi mau menyesuaikan diri
dengan zaman yang jahat ini. Jadi seperti yang dialami Rasul Paulus saat itu, banyak orang akan meninggalkan anak Tuhan yang sungguh-sungguh setia kepada firman Tuhan, hidup dalam kebenaran. Ya, dicatat juga ada yang namanya Higelus dan Hermogenes. Ya, hati-hati, kita harus setia kepada Tuhan seperti Onesiforus yang setia kepada Tuhan, yang peduli melakukan firman Tuhan, yang mengasihi orang-orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan menolong kita. Di balik suka ada duka, di balik duka ada harapan sukacita. Mari kita landaskan hidup kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada orang siapapun atau kepada apapun juga. Mari, selama Tuhan masih kasih kita kesempatan hidup, mari kita buat yang baik untuk sesama kita bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita menjadi pelaku firman. Amin.